Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Jamhari beserta Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga senantiasa Allah kuatkan ibadah kita menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kapan hari kita membahas tentang ruqyah syar'iyyah, ini juga merupakan kelanjutan, yaitu tentang ciri-ciri rumah yang ada gangguan jin dan cara mengusirnya bagaimana. Baiklah, kita sebagai insan, sebagai manusia memerlukan ketenangan. Ya, baik ketenangan lahir maupun juga ketenangan batin kita. Jika ada pengganggu, terutama di dalam rumah kita, ini salah satu hal yang bisa mengusik ketenangan hati kita. Baik, kita lihat apa ciri-ciri rumah yang ada gangguan jinnya. Yang pertama adalah penghuni rumah itu merasa diawasi. Panjenengan kate nang jeding koyo ono sing ngawasi yo, kate mangan ono sing ngawasi, kate turu ono sing ngawasi ya. Mau ke belakang ada yang ikut yang mengawasi ya, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu ciri rumah yang ada gangguan jinnya. Kemudian yang kedua, rumah yang ada gangguan jinnya itu ciri-cirinya tercium bau busuk. Ambune gak enak. Ambune gak enak itu bukan karena wonten bangkai binatang, tapi tidak enak dengan sendirinya, tidak ada sebab tiba-tiba datang. Tapi lek kali putrane ibuke ngomong amune gak enak nggih ditangkletirin. Sampeyan ngentut ndak? Lek bos amune kok gak enak, iya aku ngentut lain iku. Nggih. Lek boten wonten sing ngentut tiba-tiba amune gak enak, lah niku gangguan jin. Nggih, saged ngoten. Dan kadang juga tidak sekedar bau ndak enak. Niku kadang bau wangi. Mboten wonten sing damel parfum, ndak ada yang pakai parfum tiba-tiba baunya wangi. Nah, itu bisa jadi salah satu gangguan jin. Terutama kadang wangi ya sebangsa mungkin kenongo dan lain-lain pun ya. Atau juga pernah yang kita alami, ada yang orang yang terkena gangguan jin itu seperti bau ya, semacam kayak urap-urap dan lain sebagainya, kayak makanan. Jadi ketika dia membau itu kenyang dia, dan itu bisa jadi jin ngirim makanan ke seseorang itu, sehingga yang terjadi orang itu jarang maem, tapi gak kuru ya gak lemu. Biasanya lek tiang boten maem itu kan nyelot dangu nyelot kuru nggih. Wong kadang sing mame kadang ya tetep kuru. Soalnya
napa kerja keras nggih masyaallah. Wonten sami kedhik tapi lemu lho. Ayam berarti. Masyaallah. Nggih. Jadi ngoten. Nggih. Itu tercium bau. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri gangguan jiku wonten suara aneh. Nggih. Misalipun panjenengan herbal mireng suara jedor, tiba-tiba di atap rumah ada suara ledakan. Lah itu tanda-tanda gangguan jin atau sihir datang. Nih. Atau suara kata ketok-ketok atau tok-tok-tok. Bisa jadi ngoten. Nah, ndak ada orang yang mau masuk tapi ketok-ketok panjenengan buka pintunya kok gak ono. Kebetulan nonton lah niku bisa jadi salah satu ciri gangguan jin. Atau orang yang berdehel, kelihatan. Ya, atau suara langkah kaki tak tak tak. Atau tiang menangis. Utawi tiang atus-atus jebur. Ya ngoten. Terutama griya sing suwung biasa. Kemudian ciri-ciri gangguan jin yang keempat itu adalah yang ada dalam rumah, penghuni rumah sering sakit tidak jelas. Nggih. Sakit boten jelas, jadi mari lara sirahe, lara ndase ra ngoten lho. Padha ae jane. Lara dadane pindah-pindah kadang. Kemudian mantun dodone sing sakit madarane, perut. Nggih. Perut sakit waras ganti sikile. Nah, sikile waras ganti tangane. Jadi ngoten. Niku pindah-pindah, niku bisa jadi indikasi salah satu gangguan jin. Dan kejadian seperti ini seringkali dialami oleh orang-orang ya, yang kadang tidak tahu ciri-ciri gangguan jin dalam tubuhnya. Sehingga apa yang terjadi, niku sering berobat medis, mau diobati, mohon kanggo obat-obat kimia. Lama-lama karena kebanyakan obat kan pengaruh ke fisik kita, ya, ke liver, ginjal dan lain sebagainya. Ini karena dimanjakan dengan obat kimia, ngeluh sidik bodrek, gitu. Linu titik, napa? Biasa napa? iya Apa? Nggih, pekelinu lah, jamu pekelinu dan lain sebagainya, nggih. Niku pun kula mboten hafal. Jadi penyakit yang tidak jelas, nggih. Terutama juga anak-anak ya. Tiba-tiba panas ya. Atau tiba-tiba jerit-jerit ya, sakit niku karena dia terkena gangguan jin. Kemudian yang kelima adalah ciri-ciri gangguan jin itu penghuni rumah sering bertengkar ya. Jadi lek panjenengan misalnya panjenengan melihat mantune kali putra jenengan itu sering tukaran, lah niku perlu diwaspadai. Nggih, saged-saged niku kelebon jin. Didik tukaran, ndono salah besar tukaran. Nah, kita sering menemukan kados ngoten niku. Ya, terutama pengantin baru atau pengantin yang muda-muda. Sing suwe nggih tambah nggih. Pengalaman panjenengan. Jadi lek panjenengan ningali ayo padha istighfar, ningali musale mantune putrane tukaran nek ana apa sih jenengan telusuri piyambake niku biasanya sering ngeluh. Nggih. Atau sulit tidur. Atau sering marah. Dan lain sebagainya. Berarti niku wonten gangguan. Niku lek dijarakan, lek dibiarkan saged ketika melahirkan anak, ketika sudah anak nanti anaknya jadi rewel. Bisa jadi nakal. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita waspada sejak dini ketika melihat ciri-ciri tanda-tanda itu pada mantu kita atau putra kita. Jadi cepat-cepat diobati, yang minimal diruqyah atau panjenengan waosaken ayat-ayat Al-Qur'an tentunya diparingaken. Mboten usah dicelukaken barukun.
Jenengan mau Al-Fatihah ayat kursi nyombin ben adem awake. Nek diombeni gak waras siram. Jadi ngoten. Jadi terjadi pertengkaran itu salah satu di rumah itu juga ada gangguan jinnya, nggih. Kemudian ciri-ciri gangguan jin yang selanjutnya adalah yang keenam, sering mimpi buruk, sering mimpi elek. Jadi misalnya mimpi kados jatuh, mimpi kados dicekik, mimpi kados dikejar-kejar, mimpi ular, ya yang buruk-buruk pokoknya pun. Ini bisa jadi ciri-ciri gangguan jin dalam rumah kita. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwasanya ketika mimpi buruk kita nggak usah takut, nggak usah takut. Disuruh meludah ke kiri 3 kali sambil baca apa? Atau surah-surah Al-Kursi saged, Al-Fatihah saged, Al-Ikhlas Falaq An-Nas saged ya. Kali mos-mos ayat Al-Qur'an Jadi ngoten. Jadi mimpi buruk itu dari setan. Oleh karena itu nggak usah takut. Dan mimpi baik dari Allah. Kemudian ciri-ciri gangguan jin dalam rumah yang ketujuh yaitu sering muncul penampakan. Nah, ini biasanya ketika biasanya pun anak kecil yang sering. Misalnya nangis niku ningali lengan langit-langit atas ketakutan. Nah, itu berarti ciri-ciri gangguan jin dalam rumah kita. Ini panjenengan punya cucu mau nangis setengah malam. Dineng-neng angel disusoni mboten gelem. Itu bisa jadi karena ada gangguan jinnya. Apa yang harus kita lakukan? Dicepeng sirai, diadani ngisaket, waosaken ayat kursi ngisaket. Sak terus wis dicepeng dadone, wetenge, sak sagete panjenengan. Mboten usah dipadosaken omben-omben teng Mbah dukun, mboten asal malah syirik malah dosa. Kita enggak ada ayat Al-Qur'an yang bisa kita bacakan. Kok sik nangis terus waosaken sampai meneng. Sampai panjenengan kesel, sampai turu pada turune. Saestu ngoten niku. Karena melawan setan itu enggak hanya cukup 1 peluru kadang perlu beberapa peluru. Kadang enggak cukup 5 menit, kadang butuh 1 jam. Jadi ngoten tergantung kemampuan kita atau kekuatan setannya itu ketika menahan ayat Al-Qur'an. Jadi kadang terjadi penampakan. Kita ke dapur, kadang kelipatan bus. Itu salah satu ciri gangguan jin dalam rumah kita. Atau menyerupai istri-istri kita bisa juga. Atau menyerupai anak-anak kita, mbah-mbah kita yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba datang ke dapur masak-masak, itu bisa jadi memang jelas golongan jin kalau sudah meninggal dunia. Sanes mbae sing teko. Kemudian ciri-ciri gangguan jin yang selanjutnya adalah yang ke-8 itu misalnya wonten anjing itu gampang menggonggong di sekitar rumah. Gampang menggonggong di sekitar rumah. Kebalikan dengan ayam berkokok. Kalau kita mendengar ayam berkokok berarti malaikat lewat. Nah, gampangan lewat. Tapi le anjing itu berarti setan sing lewat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-9. Napa ciri-ciri gangguan jin dalam rumah kita itu yaitu penghuni rumah itu mboten purun nikah. Nah, misalnya banyak punya putra sampai umur 30 sing gelem nikah. Sampai 35 mboten gelem nikah. Enggak males aku. Niku karena bisa juga gangguan jin dalam dirinya. Atau nuwun sewu, sering kejadian ketika dia mau nikah tapi ketika dilamar itu selalu diganggu kali setan. Kadang kini gelem, kini kono ndak gelem. Kadang kono gelem, kini gak gelem. Diwala-wali ngoten terus. Dan ini sering terjadi karena hakikatnya golongan jin itu lebih senang ke manusia daripada golongan piyambak. Makanya kita niki diciptakan sebaik-baik bentuk. Mereka tuh ngoten sing ayo ngeten itu penyerupaan sanes asline. Jadi hakikatnya jin itu senang ke manusia. Oleh karena itu dia suka tinggal dalam jasad manusia. Lewat apa? Lewat darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu masuk dalam diri anak Adam itu bersama darah.
Ya, oleh karena itu kenapa Rasulullah menganjurkan berbekam, canduk, hijama, karena salah satunya adalah membuang darah kotor, keduanya adalah untuk membuang setan dalam tubuh kita lewat aliran darah. Nih. Jadi kalau sering terapkan cara meruqyah itu tidak hanya sekedar membacakan ayat Al-Quran, tetapi juga diiringi dengan berbekam, canduk didalaken darah kotor. Dan termasuk lewat herbal. Lah sing kula paringaken teng jenengan niku wau, kapsul niku wau nggih, kali ramuan niku wau, niku salah satu cara untuk mengusir gangguan jin dalam tubuh kita. Misalnya panjenengan sering ke sawah, tiba-tiba ngidek anak jin jadi ngamuk mlebu yang dengkule, akhirnya linu dengkule. Jenengan pas macul misalnya kena panggone jin akhirnya tangannya kemeng. Saged ngoten niku. Makane niku kula paringi kapsul kangge ngusir gangguan jin. Sing derek mangke saged nyuwun teng kula, teng Pak Haji nggih saged. Jadi ngoten. Jadi gangguan jin niku bisa ya menyebabkan seorang tidak mau menikah atau sulit jodohnya, sulit datang jodohnya. Jadi terhindar terus. Jadi wonten sing nglamar ya. Pasien kula niku dilamar kali tiyang jaler. Kate mlebet rumah ini muter-muter, boten tutuk-tutuk. Sehingga usianya sampai 35, perempuan baru mau nikah. Tapi ketika kula ruqyah, kita terapi, reaksinya macam-macam, banting-banting, macam-macam ya semua. Kayak gelut modelnya. Ya. Jadi itu ya gangguan jin yang bisa menghalangi pernikahan. Kemudian yang ke-10 adalah gangguan jin itu jin tidur di samping penghuni rumah. Ya, kadang tilem tiba-tiba kok ono sing barengi. Lah niku salah satu gangguan jin, nggih. Bahkan mungkin kados meluk, nggih. Dan naudzubillah wonten sampai berhubungan dengan jin. Nggih. Ini termasuk jin yang pengganggu. Kemudian yang ke-11 adalah ciri gangguan jin dalam rumah itu penghuni rumah sering menyendiri. Misalnya gak gelem bareng, gak gelem serawung di kamar ya, terus lampunya dimatikan. Biasanya ngoten. Ibu ada putra atau anak misalnya gak gelem metu di kamar ya, lampunya dipateni. Nah malah saat ini zaman HP-an. Kadang asik kali HP-ane teng ngriyo kamar lampunya dipejahi. Nah ini hati-hati setan malah seneng tambah kerasan teng ngriku. Nggih. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus waspada dengan kondisi seperti ini. Jadi ketika melihat anak-anak kita sudah mulai menyendiri, ya niku dia bisa jadi asik dengan jinnya. Bahkan anak kecil alitnya. Teng halaman keguyu-guyu main-main, misalnya main boneka, main apa guyu-guyu dhewe, nggih, niku saged main bersama jin. Nggih. Lek ketinggal ngoten waspada. Kadang boten purun, ayo mulai wis maghrib boten purun masuk dolanan di halaman. Nah, ini kok saged gangguan jin. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu menganjurkan ketika azan maghrib, niku kita dianjurkan memasukkan anak-anak ke dalam rumah. Jadi boten asal anak-anak teng halaman rumah ketika sudah kondisi maghrib. Mantun adzan niku mantun sholat masuk ke dalam rumah. Nggih, karena di situ setan mulai bermunculan. Nggih. Baru setelah Isya kalau mau keluar silakan. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi tiyang Jawa mbiyen ngoten nggih. Wis maghrib ayo mlebu. Ya Allah. Allah ya Allah. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib lah. Istilahnya candi Allah. Oh, candi Allah, masyaallah. Nggih. Kalau kata Nabi ngoten dianjurkan kita masuk dalam rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-12 ya. Orang yang kemasukan gangguan jin itu tidak mau mendengarkan hal yang baik. Boten purun diparingi nasihat, boten purun diparingi masukan, dia merasa benar sendiri sehingga yang timbul dalam hatinya adalah kesombongan. Kita perlu tahu bahwasanya kesombongan itu sifatipun sinten? Nah, setan iblis. Kateng Al-Qur'an wonten nggih ketika iblis niku dikengken untuk sujud ya kepada Adam, dia mengatakan
Ana khairum min. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah sedangkan saya diciptakan dari api. Saya diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Itu kata iblis. Ya. Oleh karena itu sifat yang merasa lebih baik daripada yang lain itu merupakan sifat dari iblis. Jadi ngoten. Nah, contohnya banyak. Kita nasihati anak-anak misalnya pun boten nurut. Berontak. Sering kula menemukan kejadian seperti itu. Ternyata ketika ditelusuri dia kemasukan gangguan jin. Dan kalau tanggal apa asalnya tidak gelem dikandani. Seakan-akan ada yang berontak dalam dirimu. Iya. Kongkon sholat boten purun males. Dibukai bangun subuh males. Suruh sholat 5 waktu menunda-nunda. Jadi seakan-akan itu wonten sing mencegah untuk berbuat baik, mencegah untuk ibadah kepada Allah. Lele panjenengan kita niku menemukan ciri seperti itu berarti piyambak ini kemasukan jin atau sihir. Jadi pun di amu itok pun digebuk itok niku perlu diruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi anak-anak yang tidak nurut itu bisa jadi rata-rata dia kemasukan gangguan jin atau sihir. Jadi kita perlu waspada. Oleh karena itu sejak dini ya anak-anak kita niku kita latih untuk dekat dengan Al-Qur'an. Kita latih agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latih hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana cara-cara terapi tadi ketika di dalam rumah kita ada gangguan jin atau sihirnya? Yaitu tahap yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita ruqyah mandiri. Jadi kita niku saged, Pak. Bu, misalnya ngeruqyah awake piyambak niku saged dengan cara apa? Ayat-ayat yang kita hafal itu kita baca. Misalnya panjenengan sering ngeluh, pusing. Dan niku sirahe pun dicepeng, maos Al-Fatihah ayat kursi ya sampai walad dhalin tarik Allahu Akbar, maos malih. Misalnya dodone dredeg niku ngoten sami. Misalnya sukune kejulino nggih dicepeng sukune. Dan lain sebagainya. Niku sarana untuk ruqyah mandiri. Lah kemudian selain itu ruqyah tempat. Yo apa carane ruqyah tempat? Apa njaluk nyembah dukun, mboten angsal teng dukun. Nggih. Panjenengan sediaaken tuyo, air nggih, waosaken Al-Fatihah, ayat kursi atau surat As-Saffat. Sing panjenengan saged pun teng tuyo. Nah, kemudian airnya dipercik-percikkan di ruangan, di sudut-sudut rumah, kecuali kamar mandi karena panggone. Nggih ngoten. Dan air ruqyah niki nggih saged damel mandi, damel siram, salap jeding bisa nggih, teng bak maksudnya. Nah, buat siram. Saged bisa dicampuri kali napa bidara. Nah, panjenengan semera bidara nih. Pohon bidara niku berduri. Nah, teng griya kula teng ajeng niku. Nah, panjenengan purun mendhet mboten menapa. Mboten bunting piyambak kali kresek. Mangke saged damel pengobatan. Kata niku napa gizine kata niku. Berduri. Jadi wonten rene hati-hati lek mendhet. Terus konsumsinya bagaimana? Itu bisa dibuat teh. Panjenengan rebus misalnya ganjil, dianjurkan ganjil 5, 7, 9, 11 saged. Direbus diunjuk kados teh ngoten, dibuat teh. Kemudian selain ruqyah tempat ya juga rumah kita bersihkan dari benda-benda yang syirik. Benda-benda syirik niku napa mawon sing gampang ditempati oleh jin. Benda-benda sing gampang ditempati oleh jin niku napa mawon? Yaitu sebangsa patung, nggih. Patung yang bernyawa, kemudian lukisan. Jadi panjenengan lek teng griya wonten lukisan, cepet-cepet dirubah, ditindes utawi dibakar. Karena niku saged tempat tinggal jin. Lukisan niku. Ini tambah kerasan teng mriku jin malah. Nggih. Jadi ngoten. Kemudian selain lukisan, ya benda-benda jimat,
Ya, pintu-pintu griya ditingali Pak. Wonten niki lek wangsul panjenengan tingali. Tasih wonten jimatin apa mboten? Karena apa? Niku bisa menghalangi malaikat untuk masuk dalam rumah kita. Sehingga lek malaikat tidak masuk, akhirnya terjadi pertengkaran dalam rumah. Panas, hawa itu karan. Jadi ngoten. Jadi harus segera kita singkirkan. Kemudian yang selanjutnya patung-patung, walaupun patung kecil semua disingkirkan. Lek foto pripun lah, foto sebaiknya di album. Jadi non sewu, jadi buat saya foto kode-kode non sewu mau buka aurat dipajang teng ruang tamu. Akhirnya sing delok akeh. Jadi sebaiknya di album atau taruh kamar. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menangani gangguan jin atau sihir dalam tubuh kita, yaitu tadi kapsul yang saya kasih tadi itu herbal, itu insya Allah salah satunya. Kemudian mengamalkan zikir pagi dan petang. Wangel opo zikir pagi dan petang? Wes istighfar sedina ping 100 minimal. Mboten napa-napa. Utawi maos la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku ping 100 mantun subuh kali mantun maghrib atau mantun asar. Insyaallah ngriya kita terhindar dari godaan setan. Gampang niku. Lek wonten dasar hadise. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saged yuhyi wa yumitu boleh ditambah niku. Kemudian itu zikir yang bisa kita lakukan. Selain itu bulan Ramadan ini kita pun sebenarnya bisa juga memaksimalkan dengan membaca Al-Qur'an. Lah panjenengan saat ini kan darusan sampai jam pagi ngriki sampai jam 2 jam 3, Masya Allah semangat, alhamdulillah. Jadi panjenengan darusan niki wonten tuyo sediaaken ngeten niki Al-Qur'an kali maos kali dicelakaken kali toya petak saged toya teh nggih saged terserah pun. Mangke man darusan diunjuk piyambak. Mereka pun sedia air gelasan niku nggih. Nah niku saged. Ya itu untuk terapi mandiri saged. Nek panjenengan darusan tak maca 5 juz kan. Tengkuyong kok kekno anak putune saged buat berobat pribadi nggih saged. Sae niku. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an ini kangge obat. Jadi sebenarnya ketika kita sakit berobat pertama kali dengan Al-Qur'an. Nggih, aduh aku ngeluh diobati diwawasaken Al-Qur'an. Sik ngeluh nggih ditambani kali medis atau herbal. Niku mawon buat saya. Buatan setan dukun macam-macam. Nggih. Jadi Al-Qur'an itu obat, yang penting yakin. Nggih. Mau Al-Fatihah dengan yakin, terutama Al-Fatihah. Ini yang sering kali oleh Rasulullah SAW digunakan untuk berobat atau mengobati, untuk ruqyah. Al-Fatihah berkali-kali bukan masalah. Nah, jadi syarat untuk menjadi peruqyah niku tidak harus hafal 30 juz, tidak harus. Jadi yang penting kita yakin, ya jauhi syirik, ya baca ayat Al-Qur'an itu tadi. Nah, kemudian tadi ciri-ciri ini kalian nanti akan waktu kurang pinten menit? 3 menit ya. Jadi gangguan setan itu ada di sekitar kita yang berusaha untuk memengaruhi ibadah kita agar tidak maksimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sejak dini berobat niku Bapak jangan menunggu sakit. Nggih, nuwun sewu. Berobat niku jangan menunggu sakit. Menjaga kesehatan niku sejak dini. Nggih. Oleh karena itu kita membentengi diri kita tidak menunggu terkena gangguan setan. Nggih, kita membentengi diri kita tidak tunggu kena sihir baru bentengi diri. Yo akhirnya kepontal-pontal. Ibaratnya seorang tentara itu, sebelum dia perang, dia tuh latihan terlebih dahulu. Walaupun perangnya kapan dia tidak tahu. Yang penting latihan. Sama dengan kita, ketika kita benteng diperkuat, insya Allah pertahanan tubuh kita nikul tambah kuat.
Mantun subuh mau ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insyaallah untuk menjauhkan diri dari setan itu. Untuk melindungi diri kita dari godaan setan. Ya. Jadi ngoten. Kemudian kita pun juga mengajarkan ke anak-anak kita tentang doa-doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'an la yughadiru saqama. Doa-doa kesembuhan niki wonten dasar hadisipun. Jadi nuwun sewu pun damel donga-donga sing warisan leluhur kita dengan bahasa Jawa dicampur-campur macam-macam niku mboten angsal. Misalnya pengen rambutnya ndak putih ya. Maca iki le bismillahirrahmanirrahim belokok metu kontul mlebu mik keramas ben rambutnya enggak putih lah ini mboten asal. Nggih. Atau dengan cara-cara yang lainnya yang tidak ada dasar hadis-hadisnya. Alhamdulillah.